Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Apandi, Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sesuai dengan Pergub nomor 6 tahun 2021, Bidang Pengawasan HI dan Jamsos mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi, dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan, dan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan ketenagakerjaan, pembinaan hubungan industrial, dan jaminan sosial. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 2 pulau besar, di mana Pulau Bangka terdapat 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, dan Kabupaten Bangka Barat, serta 1 kota media yaitu Kota Pangkal Pinang. Pulau Belitung terdiri dari 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Tugas bidang pengawasan yang harus mengawasi 2 pulau besar yang terdapat perusahaan dan industri di dalamnya itu merupakan tantangan tersendiri bagi kami dalam melaksanakan tugas. Dengan jumlah personil terdiri dari pengawas sebanyak 27 orang, di mana 27 orang itu terdapat 4 spesialis, yaitu 2 spesialis tenaga produksi, kemudian 1 spesialis untuk PUBT, kemudian 1 spesialis kelistrikan, dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi belum memiliki spesialis untuk pesawat angkat dan angkut. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi kami, di mana kekurangan jumlah personil ini harus bisa mencakup semua pekerjaan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian untuk personil dari mediator, secara akumulasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk kabupaten kota memiliki 18 orang mediator, dan 4 mediator itu terdapat di tingkat provinsi. Dan ini menjadi tugas berat bagi kami, bagaimana kita bisa menjalankan tugas dengan baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam data yang ada pada tahun 2022 dan 2023, di mana kasus ataupun jumlah pengaduan yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdapat pengaduan ketenagakerjaan pada tahun 2022 sebanyak 45 kasus, yang sedang ditangani itu sebanyak 1 kasus, dan sampai saat ini yang belum ditindaklanjuti ada 4 kasus, dan yang selesai itu adalah 40 kasus. Kemudian juga terjadi kecelakaan kerja pada tahun 2022, yang dimana seluruhnya sudah ditindaklanjuti, 9 kasus sudah selesai dan 1 kasus sedang dalam proses untuk tahun 2022. Kemudian untuk jumlah pengaduan tunjangan hari raya itu ada 13 kasus pada tahun 2022, yang selesai adalah 13 kasus. Sementara untuk 2023 sampai hari ini, jumlah pengaduan itu terdapat sekitar 34 kasus, di mana semuanya sudah ditindaklanjuti, dan yang selesai itu 30 kasus dan 4 kasus sedang dalam proses. Untuk pembinaan sendiri, pembinaan pendataan sarana HI itu terdapat 14 perusahaan yang sudah kita bina. Kemudian untuk LKS tripartit itu ada 4 kabupaten. Kemudian pembinaan pembuatan perjanjian kerja bersama itu ada 14 perusahaan. Kemudian pembinaan pencegahan perselingkuhan HI itu ada 17 perusahaan. Pembinaan pembuatan peraturan perusahaan itu ada 34 perusahaan. Kemudian pembinaan jaminan sosial tenaga kerja itu 7%, dan pembinaan susu struktur skala upah itu ada 14 perusahaan. Nah, di sini merupakan kegiatan-kegiatan yang rutin kami laksanakan sepanjang tahun dan setiap tahun dengan segala keterbatasan yang ada di Dinas Tenaga Kerja, tetapi kami tetap berusaha menjalankan tugas dengan baik. Nah, untuk membantu dalam proses
pengaduan dan kemudahan bagi masyarakat, saat ini Dinas Tenaga Kerja memiliki website yang bisa diakses melalui disnaker.babelprof.go.id maupun Instagram, bisa juga melalui email untuk pengaduan, Facebook, kemudian Twitter, dan nomor layanan masyarakat yang bisa diakses melalui handphone, WA, dan lain sebagainya. Nah, untuk diketahui bahwa data wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan sampai saat ini itu berjumlah sekitar 8.020 perusahaan yang terbagi dalam perusahaan besar, menengah, kecil, dan mikro. Sampai dengan saat ini kita sudah melaksanakan pembinaan per tahun rata-rata kepada sekitar 300 perusahaan. Jadi masih jauh sekali dari target atau data perusahaan yang ada sebesar 8.000 tadi. Dinas Tenaga Kerja Provinsi juga melayani untuk pembuatan riksa uji, pemeriksaan uji dari peralatan yang merupakan persyaratan dari Kemenaker, dan juga kita ada retribusi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kita, yang mana untuk tahun 2022 telah dilaksanakan pembuatan surat keterangan riksa itu sebanyak 1.116 surat. Kemudian untuk sampai hari ini, tahun 2023, kita sudah mengeluarkan 815 surat. Nah, untuk komitmen kita terhadap pencegahan korupsi, pada periode 2022 kita telah mengundang dan berorganisasi dengan perusahaan jasa K3 yang bersertifikasi dari Kemenaker. Pada tahun 2022 itu kita berdiskusi tentang pelaksanaan tugas bersama dengan PJK3 di Kemenaker yang kami undang, bagaimana kita melaksanakan tugas dan mencegah terjadinya praktik korupsi dalam pembuatan surket atau riksa. Kemudian pada tahun 2023 kita lakukan kembali evaluasi dan pembinaan terkait dengan hal yang sama, dan kami usahakan dan kami harapkan untuk tiap tahun kegiatan ini tetap bisa berlangsung untuk mengingatkan bahwa pencegahan korupsi itu perlu dalam pelaksanaan tugas kita di sehari-hari. Pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi sendiri, pada tiap tahun tanggal 21 November itu kita harus menetapkan upah minimum provinsi. Nah, dalam hal ini untuk memberikan jaminan kepada tenaga kerja, terutama pemula tenaga kerja di provinsi, itu untuk mendapatkan upah yang sesuai dengan standar pengeluaran biaya hidup di daerah secara minimumnya. Nah, diharapkan dengan penetapan upah minimum ini dapat menjadikan suasana yang kondusif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan hubungan industrial yang baik dari pengusaha maupun dunia kerja yang ada. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam paparan pada hari ini. Saya harapkan dapat memberikan informasi yang baik bagi kita semua. Saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.